Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tabe selamat lingkungan lantai, salam sujud karende malempang. Om Swastiastu. Halo teman-teman mahasiswa UT, kali ini kita akan memasuki sesi ke-6 dari mata kuliah Filsafat Administrasi. Saya harapkan teman-teman mahasiswa dapat menyimak secara seksama video ini dari awal hingga akhir. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang fundamental dalam ilmu administrasi, yaitu adanya unsur utama, kemudian pelengkap, serta kita juga nanti akan membahas tentang materi perbedaan filsafat administrasi Barat dan Indonesia. Memahami materi ini sangat penting karena administrasi yang sama-sama kita ketahui bukan hanya soal prosedur teknis, tetapi juga bagaimana nilai-nilai organisasi dapat diimplementasikan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi agar dapat efektif dan efisien. Baik, menurut De Lianggi, administrasi memiliki dua komponen besar, teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah unsur utama, yang mana ini adalah fondasi inti seperti pengelolaan kerjasama, misalnya SDM dan komunikasi. Tanpa ini administrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada unsur pelengkap. Unsur pelengkap disebut dengan atau juga sering disebut dengan pendukung, yang mana unsur pendukung ini seperti keuangan, fasilitas, dan hubungan eksternal yang memperkuat efektivitas dan efisiensi proses administrasi. Analoginya dapat kita sederhanakan teman-teman mahasiswa, yaitu unsur utama adalah mesin kendaraan, sementara unsur pelengkap adalah bahan bakar atau pelumas, yang mana kedua unsur utama ini berfungsi bersama untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada unsur utama atau tiga pilar dari unsur utama secara lebih dalam. Yang pertama, di dalam unsur utama ada ilmu organisasi, yang mana tujuannya mengatur kerjasama manusia dalam struktur yang jelas seperti tim proyek teknologi dengan pembagian peran yang terorganisir. Kemudian yang kedua ada ilmu manajemen, yang mana ilmu manajemen ini berfungsi menggerakkan sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Contohnya mengatur jadwal dan fasilitas dalam proyek konstruksi. Sedangkan yang terakhir yaitu ilmu komunikasi administratif, yaitu memastikan informasi dan umpan balik dapat berjalan lancar seperti laporan dari berbagai cabang ke kantor pusat. Ketiga unsur ini adalah mesin inti administrasi, tanpa mereka kerjasama tidak akan berjalan dengan baik atau terarah. Kemudian di slide yang keempat, kita akan membahas tentang unsur pelengkap. Karena kita tadi sudah membahas unsur utama. Unsur pelengkap sendiri meliputi ilmu administrasi kepegawaian, yang mana ilmu ini adalah mengelola SDM, mulai dari misalnya perekrutan hingga kesejahteraan. Kemudian ilmu administrasi keuangan, yang mana mengatur anggaran dan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu administrasi perbekalan, di mana ilmu ini menjaga dan melindungi aset serta kepentingan organisasi. Kemudian yang keempat, ilmu administrasi perkantoran. Ilmu ini adalah mengelola fasilitas, sarana, dan infrastruktur kantor agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu administrasi humas, yang mana ilmu ini adalah membangun citra positif dan juga menjaga hubungan baik dengan publik dan pemangku kepentingan. Kelima unsur ini merupakan bahan bakar dari unsur pelengkap, yang mana memastikan agar administrasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi filsafat administrasi Barat, perbedaannya sebenarnya dengan Indonesia. Yang pertama kita akan mulai dari definisi filsafat administrasi Barat, yang mana administrasi Barat lebih menekankan rasionalitas dan efisiensi dengan hierarki dan aturan formal. Contohnya adalah sistem birokrasi yang fokus pada struktur dan akuntabilitas. Sebaliknya teman-teman, kalau administrasi Indonesia lebih mengutamakan nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah, yang kita kenal misalnya di desa dengan sebutan musrembang, yang mana dia melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Perbedaan ini perlu dititik beratkan, yaitu menunjukkan bahwa administrasi dipengaruhi oleh konteks budaya, meskipun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan bahwa organisasi dapat berjalan efektif dan melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian slide terakhir dari materi kita pada hari ini, yaitu kesimpulan, yang mana kita sudah membahas tadi tentang unsur utama. Unsur utama adalah fondasi inti dari administrasi, sementara unsur pelengkap yaitu mendukung kelancaran dari proses administrasi. Kita juga ada membahas tentang perbedaan atau perbandingan administrasi Barat dan administrasi Indonesia, di mana administrasi Barat lebih legalistik dan terstruktur, sementara administrasi Indonesia lebih adaptif dan berbasis pada nilai lokal. Mungkin ini itu saja teman-teman dari materi untuk sesi ke-6 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya harapkan materi yang saya sampaikan tadi dapat membantu teman-teman untuk menjawab dalam forum diskusi yang ada di web kita atau sudah diupload oleh pihak dari UT itu sendiri. Itu saja dari saya, kata terima kasih.